Hai, perkenalkan saya Debbie Kurniawati Tanggirandan dengan NIM 20111005067 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sampurna Manado. Pada video kali ini saya akan memberikan contoh soal mengenai statistika deskripsi dan sebaran normal dengan dosen pengampu Fernando Pongo SSIMS. Yang pertama kita membahas statistika deskripsi, di mana saya akan memberikan contoh soal mengenai modus, median, kuartil 1, kuartil 3, rata-rata, wilayah, jak atau jangkauan antar kuartil, dan ragam. Yang pertama, modus. Modus adalah nilai atau ukuran data yang sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak dan disimbolkan dengan M. Kita masuk contoh soalnya, yaitu hitungan modus dari data berat badan lansia di desa Pobenua. Datanya diberikan, kita menjawab dari data tersebut, kita dapat memperoleh nilai modusnya yaitu 60. Karena angka 60 merupakan angka yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Jadi, kita peroleh modusnya yaitu 60. Yang kedua, median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah atau 50% data terkecil dan terbesarnya. Kita masuk contoh soalnya. Hitungan nilai tengah dari data berikut. Seperti yang data sebelumnya kita menggunakan, yaitu data berat badan lansia. Pertama, kita urutkan dari angka terkecil hingga angka terbesar. Dan banyaknya data ini yaitu 15 atau N sama dengan 15. Setelah kita menyusun datanya, kita masukkan rumusnya. Rumus median yaitu N plus 1 per 2. Kita ketahui N-nya 15, substitusi, kita dapat data ke 16 per 2 yaitu 8. Ini bukanlah mediannya, melainkan mediannya yaitu data ke 8. Kita hitung angka data ke 8 itu, kita peroleh mediannya 60. Selanjutnya kuartil 1 atau Q1. Kita masuk contoh soalnya dan menggunakan data yang tadi, yaitu data berat badan lansia. Sama seperti mencari median, kita susun data terkecil hingga angka terkecil hingga angka terbesarnya. Masukkan rumus kuartil 1 yaitu data ke N plus 1 per 4. Diperoleh data ke 4. Kita hitung data ke 4 yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi didapat kuartil 1 yaitu 50. Selanjutnya kuartil 3. Contoh soalnya, hitunglah kuartil 3 dari data berikut. Sama seperti soal sebelumnya, kita mengurutkan angka terkecil hingga angka terbesar. Masukkan rumus. Untuk kuartil 3 rumusnya yaitu data ke 3 dikali N plus 1 per 4. Substitusi nilai N, diperoleh data ke 12. Jadi kuartil 3 yaitu 70. Masuk pada rata-rata. Contoh soalnya, hitung nilai rata-rata data berikut. Kita urutkan angka terkecil hingga terbesar. Untuk rumus rata-rata yaitu X1 ditambah X2 hingga Xn. Kita masukkan X1 40 hingga 85, kita jumlahkan, dibagi N-nya sama dengan 15. Kita peroleh 920 per 15. Diperoleh nilainya yaitu 61,3. Jadi rata-ratanya yaitu 61,3. Selanjutnya mencari nilai wilayah. Contoh soalnya sama. Kita urutkan angka terkecil hingga terbesar. Kita mencari nilai wilayah atau W itu dengan
memasukkan nilai maksimal atau nilai terbesar dikurang dengan X terkecil atau X minimnya, yaitu 85 dikurang 40. Kita dapat nilainya 45. Jadi nilai W-nya yaitu 45. Selanjutnya jangkauan antar kuartil atau Z-nya. Tadi sebelumnya kita sudah mendapat Q3 dan Q1. Untuk jangkauan antar kuartil sendiri memiliki rumus yaitu Q3 dikurang Q1. Kita substitusi Q3 70, Q1 55, dieliminasi menjadi 15. Jadi jangkauan antar kuartilnya yaitu 15. Selanjutnya kita masuk pada ragam. Ragam varian memiliki rumus sebagai berikut, yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N. Masuk contoh soalnya, diketahui data sebagai berikut. Kita mendapatkan X rata-ratanya tadi 61,3 karena datanya masih sama seperti contoh soal sebelumnya. Kita substitusi. Pertama kita mencari jumlah XI kurang X rata-rata pangkat 2. Kita substitusi XI kurang X rata-rata pangkat 2. Kita dapat nilainya yaitu 1959,65. Kita substitusi ke rumus ragam. Kita peroleh nilainya yaitu 130,644. Selanjutnya sebaran normal. Contoh soalnya, bila X adalah variabel acak berdistribusi normal dengan rata-rata min sama dengan 25 dan simpanan baku sigma dengan 10, tentukan probabilitas dari peluang X lebih besar dari 20 dan kurang dari 38. Untuk menjawabnya, yang pertama kita transformasi X ke Z menggunakan rumus yaitu Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma, di mana mu-nya yaitu 25, sigma sama dengan 10. Kita pertama mencari Z1. Z1 kita memakai X1. X1-nya yaitu 20, kita substitusi 20 kurang 25 dibagi 10 dapat min 0,5. Selanjutnya untuk Z2 nya kita masukkan X38, 13 per 10 Z2 sama dengan 1,3. Jadi peluang X lebih besar dari 20 kurang dari 38 itu sama dengan peluang Z besar dari min 0,5 kurang dari 1,3. Kita pisah Z min 0,5 dan 1,3, dan min 0,5 kita ubah menjadi positif, menjadi peluang Z lebih besar dari 0 kurang dari 0,5 ditambah peluang dari Z lebih besar dari 0 kurang dari 1,3, dapat nilainya 0,5947. Nilai ini nilai 0,1915 ini dan 0,4032 ini didapat dari tabel distribusi normal. Ya, untuk Z-nya 0,5, nilainya yaitu 0,1915, dan Z 1,3 nilainya 0,4032.